Pernah gak sih kalian mikir, kenapa kita suka banget cari hiburan? Bahkan, sekarang istilah kayak healing atau staycation jadi tren di kalangan remaja Indonesia. Kayaknya, kalau nggak jalan-jalan atau nggak cari hiburan, hidup rasanya jadi kosong. Tapi pertanyaannya, kenapa manusia, terutama kita-kita ini, butuh banget dengan namanya hiburan? So, selamat datang dalam segmen Mencoba Beropini. Kerja dari pagi sampai malam, deadline numpuk, tugas dari bos gak kelar-kelar. Di satu titik, kita pasti ngerasa capek. Nah, biasanya apa yang akan lo lakuin? Nonton film, dengerin musik, atau mungkin main game dulu bentar. Dan rasa-rasanya, hiburan itu kayak tombol pause buat hidup kita. Tapi, pernah kepikiran gak? Kenapa tubuh dan pikiran kita seolah-olah meminta hiburan? Dari zaman dulu hingga sekarang, bentuk hiburan selalu berkembang. Mulai dari pertunjukan gladiator di Roma kuno, hingga scrolling media sosial di era digital. Tapi, apa sebenarnya yang membuat hiburan itu menjadi penting bagi manusia? Hidup remaja di Indonesia itu gak sesimpel yang kelihatannya. Sekolah, tugas, kerjaan, ekspektasi keluarga, dan drama sosial sering banget bikin kita jadi stres. Disinilah hiburan masuk sebagai solusi. Istilah healing yang sering kita dengar sebenarnya mencerminkan kebutuhan manusia buat rehat sejenak dari semua beban hidup. Menurut psikologi, hiburan bisa jadi pelarian yang sehat buat mengembalikan energi mental. Misalnya, pergi ke tempat wisata alam kayak mendaki gunung atau pantai. Sebenarnya bukan tempatnya yang bikin kita sembuh, tapi momen menikmati waktu tanpa beban itulah yang bikin kita merasa lega. Pernah gak lo ngerasa lega banget pas denger lagu-lagu mellow sambil nonton sunset di pantai? Itu bukan cuma perasaan aja. Ada studi yang menunjukkan kalau menikmati keindahan alam bisa menurunkan kadar kortisol alias hormon stres di tubuh kita. Di era media sosial, hiburan bukan cuma soal senang-senang, tapi juga soal eksis. Misalnya, tren staycation di hotel-hotel Jakarta atau Bandung yang sekarang lagi hits. Kadang, yang bikin kita mau staycation itu bukan cuma biar relax aja, tapi juga biar ada konten buat diupload ke Instagram. Iya kan? Hiburan di sini jadi cara kita buat tetap terhubung dengan circle pertemanan kita. FOMO juga bikin kita makin haus hiburan. Ketika teman-teman kita nonton konser, liburan, atau nyoba tempat makan baru, kita jadi ngerasa ketinggalan kalau nggak buat ikutan. Ini bukan hal baru, bahkan dari zaman dulu, hiburan selalu jadi alat sosial buat manusia terhubung dengan satu sama lain. Nonton konser penyanyi terkenal, atau nonton film baru di bioskop cuma karena semua orang ngomongin itu. Kayaknya bukan kita doang deh yang ngerasain, karena ini adalah bagian dari kebutuhan sosial manusia buat merasa bagian dari sesuatu. Kalau kita perhatiin, hiburan zaman sekarang sering berbentuk sesuatu yang cepat, ringan, dan gak bikin mikir terlalu berat. Misalnya, video pendek di TikTok atau Instagram, yang bisa bikin kita ngabisin waktu berjam-jam tanpa sadar. Kenapa kita suka konten singkat? Otak manusia termasuk kita sebagai remaja selalu mencari sesuatu yang menyenangkan dan instan. Menurut penelitian, scrolling konten singkat itu memicu dopamin alias hormon kebahagiaan. Ini bikin kita merasa puas dan sulit berhenti. Pernah gak sih lo ngerasa lihat TikTok dulu bentar, tapi taunya udah 1 jam lewat? Itu karena otak kita terus mencari reward dari hiburan singkat yang bikin penasaran. Hal yang sama juga terjadi dengan hiburan kayak game online. Dari Mobile Legends sampai PUBG Mobile, game ini bikin kita merasa tertantang, seru, dan puas saat menang. Hiburan ini bukan cuma soal main game, tapi soal memuaskan kebutuhan otak buat terus aktif. Hiburan seringkali jadi cermin yang membantu kita memahami emosi atau kehidupan kita sendiri. Misalnya, lagu-lagu hits Indonesia yang sering viral di TikTok. Lagu-lagu itu nggak cuma jadi hiburan, tapi juga bikin kita ngerasa relate karena liriknya yang mencerminkan perasaan kita. Contoh lainnya adalah film drama Indonesia, seperti Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, yang mengangkat isu keluarga dan anak muda. Hiburan seperti ini bukan cuma bikin kita terhibur, tapi juga membantu kita melihat dan memahami kehidupan kita dari perspektif baru. Lagu-lagu seperti Hati-Hati di Jalan karya Tulus juga sering banget jadi soundtrack healing buat remaja. Kenapa? Karena hiburan ini punya kemampuan bikin kita merasa dimengerti oleh dunia.
Pada akhirnya, kenapa manusia terutama remaja butuh hiburan? Karena hiburan adalah bagian dari insting dasar kita buat bertahan hidup. Hiburan itu penting, karena kebosanan adalah musuh terbesar manusia. Ketika kita bosan, kita merasa nggak produktif, nggak bahagia, dan nggak punya tujuan. Makanya, hiburan jadi solusi buat mengisi kekosongan itu. Kebiasaan sederhana kayak nongkrong di warung kopi atau di coffee shop, itu adalah cara kita mencari hiburan sederhana tapi berarti. Bahkan kegiatan kayak main kartu sama temen pas listrik mati pun jadi hiburan yang bikin kita merasa lebih hidup. Atau meskipun cuma ngobrol receh bareng temen sambil makan di warteg, rasanya udah bikin hati lebih ringan dari sebelumnya. Itu adalah bukti kalau hiburan sederhana sekalipun bisa memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Jadi kenapa manusia, terutama remaja Indonesia, butuh hiburan? Karena hiburan adalah pelarian, alat buat tetap eksis, cara memuaskan otak, refleksi hidup, dan bagian dari insting dasar kita. Gak peduli bentuknya, mau itu healing ke pantai, scrolling TikTok, atau sekedar nongkrong di kafe. Hiburan adalah cara kita untuk tetap merasa hidup dan bahagia. Kalau menurut kalian, hiburan apa yang paling bikin merasa bahagia akhir-akhir ini? Dan apakah hiburan itu penting? Share pendapat kalian di kolom komentar.